Halo, selamat pagi. Hari ini adalah hari kedua kita di Zhangjiajie dan sekarang ini kita sudah ada di dalam taksi Titi menuju National Park Avatar Mountain. Perjalanan kita akan tempuh kurang lebih 40 menit. Perjalanan hari ini akan lumayan berat di fisik karena musim panas. Suhu di puncak Avatar katanya bisa mencapai 28 derajat Celcius. Makanya, tadi pihak hotel berpesan agar kami bersiap dengan peta dan isi energi ekstra yang cukup. Sepertinya kita udah nyampe nih. Kita check in dulu di sini. Baru sampai di halaman parkir depan loket aja, kita udah disuguhi pemandangan yang seindah dan serapi ini. Sebelum masuk, wajib punya tongkat bambu ini dulu. Jaga-jaga aja karena aku takut kera gunung dan juga bisa pakai tongkat buat jalan. Yuk kita masuk. Ingat selalu bahwa paspor kita adalah tiket kita. Tiket kita itu paspor kita. Antri tiket. Wah, kita bersaing sama turis lokal, guys. Ya, simpen dulu tiketnya. Setelah urusan check-in beres, kita wajib naik shuttle bus ini untuk menempuh jarak kurang lebih 11 km ke terminal bawah Lift Bailong. Supirnya lumayan ngebut untuk sebuah medan yang penuh belokan, tapi busnya nyaman dan ada AC yang menolong banget di cuaca panas ini. Itu liftnya. Yuk, jalan dulu. Setelah ini kita mau naik Bailong Elevator untuk menuju ke atas. Tapi sebelum naik itu kita jalan kaki dulu menuju ke atas untuk mencapai di pintu lift. Ayo ibuku suweneng pol. Di belakang kayak gini view-nya. Nah, itu liftnya. Dia ada 2 lantai. Satu liftnya, dan ini termasuk lift outdoor tertinggi di dunia dan bisa juga terbesar karena dia kapasitasnya menampung sampai 30 orang lebih. Wow, berani nggak? Aku nanya sama diriku sendiri asli nih. Kita berempat yang paling cemen aku sih. Ayo kita cari jalan masuk karena kita nggak ikut tour, jadi ya kita sendiri harus kreatif untuk tanya-tanya di mana jalur masuknya. Ciri khas wisata Cina selalu punya pelataran steril sebelum masuk wahana utama. Lihat, pilar-pilar batu raksasa khas Avatar Zhangjiajie bisa mulai kelihatan dari sini. Pelataran ini fasilitasnya juga lengkap. Ada panggung budaya, toilet, hingga kios-kios souvenir dan makanan ringan. Kita masih antri menuju pintu lift. Dan hari ini ruang Maple, jadi antriannya sampai sepanjang ini. Tapi alhamdulillah adem di sini. Mereka pakai AC, nggak kayak yang di tangga tadi loh. Tangga tadi cuma dikasih kipas angin. Udah mendekati pintu lift, jadi dia ada 2 tingkat. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah karena dia memang 2 lantai liftnya. Stop ya. Bintang. 张家界点有时间，地理的时代，就是神仙居住的空中庭院。那里生活着世世代代在山顶上耕作生计的少数民族。
也太清楚了。别的不敢说，但拍视频，我这手机是最靠谱的。太低了，比任何一个手机都好。那你能我也换？没有的，你换呗。到了吗？真换出不还用换了吗？那没事的。我爸都不让我用苹果。咱这我看着1分钟，来1分多钟。Nah, itu lantai yang di bawah karena kita tadi ambil yang lantai 2. Aku dikira mamanya si kecil ini. Ayo nak, ikut pulang ke Indonesia. Emang aku keibuan guys. Ya. Salah dia, salah guys. Dia belum sadar dia. Ya, ayo. Ya. Baru nyadar dia. So cute. Biasa ya, habis kita naik segitu tingginya, ternyata di atas tuh udah kayak jalan raya lagi. Nih, ini di atas gunung loh kayak di atas gini. gunung. Nah, kayak di bawah aja kan. Seluruh kawasan di peta ini memiliki luas mencapai hampir 40.000 hektar. Sangat tidak mungkin dijangkau dalam satu hari penuh. Tiket masuk ke National Park ini sebenarnya berlaku untuk 4 hari penuh. Selama 4 hari itu, kalian bebas keluar masuk Taman Nasional secara gratis dan udah termasuk naik bus internal wisatanya juga. Tapi ingat ya, ini belum termasuk naik lift Bailong dan cable car. Bagi kalian yang bepergian secara mandiri tanpa tur, tapi waktunya cuma sehari, kuncinya adalah pelajari peta dan tentukan spot prioritas kalian dari awal. Seperti kami saat ini, karena spare waktu hanya sehari, kami cuma memilih spot prioritas di area Yuanjiaji, yaitu naik Bailong Elevator, Avatar Hallelujah Mountain, First Bridge Under Heaven. Dari sini, kita jalan kaki lagi menuju terminal bis terdekat. Lalu, kita naik bus menuju ke area stasiun Tianzi Mountain yang memakan waktu perjalanan sekitar 30 menitan. Setelah sampai, kita langsung naik cable car buat turun gunung menuju ke East Gate, gerbang utama yang ikonik dengan pelataran bangunan pagodanya. Sekarang, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Turun dari bus, nyampe Yuanjiaji. Belum ketemu spot fotonya, kita kepanasan pengen cari yang adem-adem. Ayolah nyari dulu. Ada. Ini. Ibu mau beli apa? Tahu busuk enak. Tapi belum kepingin karena aku panas pol. Oh, ice cream. Ambil. Oh, kok biasa pakai gini. Aku mau. Mango. Yeah. Mango. Yeah. Ibuku seneng kalau waktunya bayar gini. Gak ribet sama duit receh. How much? 10 元。 Oh, 40 yuan. yuan. Oke. Yeah. Ya. Oke ya. Oke, dan. Xie. Udah dapat? Yuk. Akhirnya udah sampai di spot Yuanjiaji. Sorry kalau pengucapannya salah ya, tapi tulisannya ya kayak gitulah, Yuanjiaji. Ibu kepanasan. Ayah santai dulu ya.
Platform pertama yang kami kunjungi ini namanya Mihun Stage, artinya tempat yang bikin jiwa tersesat. Di titik inilah formasi pilar batu khas Gunung Avatar kelihatan paling padat dan berlapis-lapis di area Yuanjiaji. Tebing-tebing raksasa yang menjulang tegak lurus dari dasar jurang ini terbentuk alami karena kikisan air dan angin selama jutaan tahun. Makanya pemandangan megah di sini beneran jadi inspirasi utama untuk film Avatar. Di sini kalau lapar juga nggak bingung, banyak makanan. Noodle. Apa ya? Rasa mie. Kamu punya mie panas? Oke, coba. Ini sambil nunggu translate dulu. Kita beli semacam pomi-pomian, beli 2, satu itu ya 40 yen. Selanjutnya kita mau cari di Avatar Mountain. Di area Yuanjiaji ini, banyak banget spot-spot khusus yang bikin turis leluasa dan nyaman menikmati view pilar-pilar batu raksasa. Bahkan, di sekitar sini juga ada beberapa jasa foto maupun video drone. Ini Avatar Mountain. Wah, oh my god. Kita berada di depan Gunung Avatar. Akhirnya kita ketemu sama Avatar. Udah, jangan lama-lama di jembatan ini. Semakin banyak orang. Bintang. Jadi untuk melihat Gunung Avatar itu harus melewati jembatan besi itu. Kita naik lagi. Ada arus dari atas, jadi kita harus jalan di satu sisi supaya nggak tabrakan. Tempat yang alam-alam ini benar-benar dinikmati di China, dan kebetulan ini pas hari Minggu, jadi mereka pada libur. Nggak hanya orang tua, tapi mulai bayi, anak kecil tuh udah diajak ke tempat ekstrim ini. Untung tadi ibuku bawa tongkat. Sebetulnya tongkat ini fungsinya untuk mengusir monyet, kera ya. Ternyata nggak ada satupun kera hari ini. Keranya takut lihat manusia, makanya nggak ada sama sekali. Kita dari tadi ngelihat satupun nggak ada. Oh, Bu, itu loh, ada orang jual daging sih ditemplekno kayak di Arab. Oh iya ta? Itu yang di atas gunung. Ada air kolam kayak gini. Kolam ikan. Ketemu sama makanan kesukaannya ibuku. Nah, how much? Oke. Harganya ini loh. Sebentar. Oh, jangan
Ada fresh pork, enggak. Yang nomor 1 enggak. Fried vegetable cheese, well black sesame juga. Jadi dia macam-macam, ada harga 10 sampai 5 sampai 20 yuan. Oke, kita pilih dulu ya. Ini namanya Jinyun Xiaoping, roti panggang legendaris dari provinsi Zhejiang, Tiongkok. Uniknya, teknik manggang pakai tong tanah liat begini aslinya dibawa oleh utusan dinasti Han dari Asia Tengah dan Timur Tengah lewat jalur sutra 2000 tahun yang lalu. Warga lokal langsung memodifikasi dengan bumbu tradisional dan isian daging sapi, babi, atau ayam. Konsep tungkunya tetap warisan Timur Tengah, tapi cita rasanya udah lokal banget. Akhirnya kita udah sampai di jembatan nomor 1 di dunia. Tadi aku pikir secara kasat mata itu air, ternyata saking dalamnya sampai kayak abu-abu warnanya. Nah, itu jembatan yang terbentuk karena kekuatan alam ya. Kita sekarang udah menyeberangi jembatan batu yang kita lihat tadi. Jalur ini sifatnya memutar, jadi tidak ada tembusan ke pilar batu yang lain. Sisi kanan untuk masuk dan keluar melewati gang kecil di toko sebelah kiri ini. Di sepanjang pagar jembatan, banyak sekali pita kain merah dan gembok doa yang dipasang para wisatawan yang datang ke sini. 400 meter ke parking lot ke arah sana. Oke, let's go. Menuju ke Cableway Tianzi. Yuk terus lanjut.